Lunox terlepas, Lunox bisa diamankan untuk sekarang. Lunox kah? Dan It's Lunox time mungkin. Dari tadi diben-benin mulu loh. Tapi berat sih. agak tipis buat Burmese ketika mereka coba buat ambil Lunox. Berat tapi kalau itu works, It works. praktisinya yang hancur. Oke. Oke, kayak Oke. lu kuat tapi gua cicil terus lu. Tas. Tapi kan lawan ini bayar kontan gitu kan. Iya, kalau gua cicil tas. Terakhir gua lunasin jebret, kelar lo. Terakhir gua lunasin. Kenapa jadinya kreditan? Dicicil. Cicilan ya. Aduh kan ingat cicilan jadinya. Hah elah Oji siapa yang akan diamankan Sylvan ataupun Lunox? Tada. Lunox. Ya kan? Sok. Lunox, udahlah. Soalnya kenapa? Kalau dia nggak pakai Lunox, flat TC-nya bakal semena-mena. Tapi kalau misalnya dia pakai Lunox, at least gua tahu nih, lu jangan semena-mena sama gua. Bisa gue Gua balikin, bisa luntur nih. Tembus nih panci lu. Tembus lo bentar, lo gue cicil dikit demi dikit. Apalagi kalau dia udah jadi tuh combo lightning sama COD-nya, dia bikin defense clap. Plat TC-nya bonyok bos. Ketika dia bonyok, udah tinggal di follow up aja. Di follow up sama Ace atau di follow up sama Kit atau enggak at least ketika Baxianya mau masuk ke belakang udah nggak bisa dilempar sekali kan dia automatically harusnya pakai revitalize kan. Betul. Ya dia pakai revitalize, dilempar ke arah belakang. Udah. Ngapain? Bonyok sama Lunox. Oke, sementara untuk Brand Sport 2 hero terakhir ada Sylvana yang akan diambil. Lalu satu hero lagi dan ternyata adalah Chow. Yap, ini dia. Cukup tebal hero-hero yang dimiliki oleh Brand Esport. Tapi lumayan banyak ya noloknya ya. Cacu, Lumayan dua. di lock ya nih. Ini sih count isinya tinggal nyapu-nyapu bersih sih. Nyapu-nyapu bersih. Drop. Wow. Wah. Ancur nih. Late game-nya Brand ancur. Late game-nya Brand ancur kalau menurut aku ya. Ayak Grok nongol lagi teh ya. Ini dia. Ini ada pemikiran-pemikiran dari Burmese Gold seperti ini nih yang kadang nggak kepikiran gitu. Betul, ini yang menarik mereka. Apalagi mereka punya Lunox yang bisa ngebongkar mungkin armor-armor yang sudah dipegang oleh Brand Esports. Aduh, ini udahlah Kang bongkar armor ini ya. Aku sih Burmese ya untuk draft pick ya. Untuk kali ini aku Burmese. Burmese. Aku Brand. ntar mikir dulu nih. Sabar. Oke. Pak, ini Kang damage semua, Pak. Betul. Oke. Yes, coba. Cloud, Lunok, sama Isan Shin, buset dah. Oh betul. Ada Cloud Lunox punya Sunshin ya. Tapi gue pengen kasih kesempatan buat Brand. Karena mereka lebih ke arah comfort hero juga. Mereka tampaknya lebih pede lagi. Dan ini kalau sampai Brand hancur sekarang, yang sekarang mereka pasti bakal bingung next game seperti apa. Jadi menurut gue ini bakal coba untuk dimenangkan oleh Brand Esports. Oke, Brand. Aku Burmese. Aku Burmese. Oke, kita langsung masuk ke game kali ini. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Apakah betul Burmese Gold atau Brand Esports? Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Emas, Papulun dan juga Obawa. Di ada mid ternyata ada Pew. Dengan supportnya bersama dengan Sylvana, aku kira yang pakai ini tadi siapa gitu pakai Sylvana, tapi ternyata masih Pew. Langsung ada Kit, di ada midlane, dan ternyata tidak ada Lunox di samping, memilih untuk menuju ke arah midlane. Dan Lestiar coba dipasangkan, kali ini dipasang oleh Sore S, memilih untuk mundur. Para pemain dari tim Brand Esports gak boleh terlalu offside lagi, karena para pemain dari Brand, yaitu core-nya, masih coba untuk farming terlebih dahulu. Ya, ini bakal bergantung dari lane slotnya ya setelah ini. Mana lane slotnya? Waduh. Masih melakukan apa ya? Masih melakukan farming-farmingan aja di bagian bawah. Ada Cloud yang berhadapan dengan Baxia sekarang. Yang biasanya ada Yuzong di sana. Betul. Tapi sekarang, nah loh, ada range versus melee. Ya ini kayak digocek tapi masih bisa ditangkap ternyata oleh Flap Easy. Cuman ya kalau bicara soal range lawan melee ya gue masih pilih range. Iya. Jauh. Tapi kali ini dari Lestinya nggak bisa terlalu barbar. Ribo harusnya mundur karena dia seperempat darah terakhir, nggak bisa terlalu offside. Para pemain dari tim Burmese Gold juga di area bawah harus sabar. Dia nggak pakai emblem killing streak. Dia nggak punya damage sama sekali walaupun dia bisa sustain dengan Regen dan juga dari mana Regennya, tapi bakal coba dipasang oleh seorang Baptizin. Ada Miro Defense di sana, dilempar piring tetangga, satu hit terakhir masih bisa dihindari dan ternyata berhasil kabur dari kejaran sang Flaptizi.
Udah langsung ada backupan dari Kid yang menggunakan Lunok. Coba lihat aja. Oh, shield ini langsung dikeluarkan begitu aja. Mau ditabrak tapi ternyata dia balik arah untuk pakai power steering. Coba kalau tidak pakai power steering, buset beloknya susah banget. Berat. Dan Dan lihat itu, takut kan dari seorang Baxianya terhadap Lunox. Lihat, dia nggak berani macam-macam. Iya, kalau misalnya Lunox sudah level 4 kayak gini, buset di darkening langsung bro, bocor. Flamtesi aja baru level 4. Udah ada 2 pemain yang cukup melakukan rotasi ekstrim dari para pemain tim Brand. Sepertinya bakal coba dipasar dari seorang Maybe. Mungkinkah ditabrak kali ini? Ditabrak. Belum level 4. Ada Flamtesi di arah belakang. Kid, lihat tengah darkeningnya mengusir mundur seorang Flamtesi dan seperti sudah kudungan di level. One-shotnya baik sekali. Combo cobrol tapi first dapatkan bahkan Flamtesinya. On point banget. Esnya ditangkap. Kidnya gak bisa ngapa-ngapain. Cuma ada order Williams tapi kali ini Kidnya masih bisa dihindar dengan satu motor. Triple kill. Didapatkan oleh seorang Kaltizi. Kaltizi save the day, Pak Pulu. ini dia kekuatan dari Kalji kembali keluar dengan comfort hero yang mereka dapatkan. Bahkan sekarang kita lihat diawali dengan hal yang sangat baik tadi dengan adanya Lunok, lalu the wild charge dari Groknya juga. Ternyata malah perlahan-perlahan dibalikin dengan ada Imperial Justice, lalu udah ada Lancelot juga yang mendadak langsung bergabung di sana mengakibatkan 3 poin kill bersih untuk Lancelot itu sendiri. Dan sekarang Dipasal Lestinya ke arah belakang dan ini udah keluar. Beta Musikusnya ditangkap, Bibinya harus hilang. Tapi ternyata Lestinya bakal berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lesti diselamatkan lagi dan lagi. Kali ini para pemain dari tim Burmese Gold, mereka kehilangan banyak poin dan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk kali ini. Oh, Bung Wawa. Iya, itu permainan dari Kaltizi. Dengan hero comfort dia sekarang, dia terlihat sangat luas untuk bisa memainkan hero favorit dia. 401 bahkan itu kayak oke, seakan-akan setiap kali ada Kaltizi di sana akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Burmese Gold. Yes, Mountain Sugar telah dibuka. Tapi kali ini Kaltizi harusnya untuk coba dapetin 1 buah turtle. Dia bakal memaksa dengan item yang dimiliki. Udah ada Raptor Macet menuju ke arah Heptasis. Blazing Duet yang buka 15 miliar di arah mid lane. Lalu coba dipasang oleh seorang Maybe. Dia terlalu sakit. Kaltizi levelnya berbeda jauh. Dan dia dapatkan oleh seorang Flamtisi. Di depan sana ditangkap Ruby Dedenya gak bisa pulang. Mau jadi goyah. Batunya dipecahkan. Gubrak. Bocor di sana. Dan bahaya sekali Om Wawa untuk Burmese Gold. Mereka disetir di early game. Iya, ini sudah kayak setiran maut dari Brand Esports. Mereka ya tapi balik lagi sih. Cloud-nya belum join the fight ya kan, masih ada Yi Sun Shin juga yang masih bergerak dengan cukup leluasa, cukup bebas. Tapi dari segi lokasi farming, kedua hero tersebut berada di satu posisi yang sama, yang berarti bahwa mereka harus berbagi gol satu sama lain. Dan The Way of Dragon berhasil mendapatkan 1 momen tambahan. Lunox yang harus hilang. Di sisi lain Kaltizi memilih untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu. Poin yang kali ini didapatkan seorang Kaltizi benar-benar dimanfaatkan. Dia nggak melakukan blunder sama sekali. Bahkan Lasti di arah depan sana gak punya The Way of Dragon lagi. S-nya udah datang. Dan ternyata Phantom Execution-nya berhasil dilempar, di cancel dan menuju ke arah seorang di pas on point tapi kurang damage Papulo. Yoi, di bagian bawah juga untuk Groknya berhasil mundur ke bagian belakang dengan sedikit darah yang dia miliki. Walaupun ada terjangan dari Piu, nah lo dilemparin barikade, lo mau kemana? Lo untung kagak ketabrak batu PW di sana. Iya, tapi berat sih buat Grok sendiri. Kita Ruby Didi dengan Groknya dia berusaha membantu yang lain. Hampir apa ya? Kayak masih belum cukup lah. Istilahnya dia belum cukup power untuk menghentikan dari Brand yang memang cukup licin-licin ya hero-heronya. Kalian sadar gak? Ada yang sedikit bertukar posisi. Ya, betul. Silvana dan juga ada Ribo di sana dengan Parsiannya. Ribo bakal difokuskan untuk tim fight terlebih dahulu dan Silvana bakal coba ditahan untuk arah laningnya. Bahkan Kid udah ada order brilliant sekali ini, Phantom Execution udah keluar. Gak ada apa-apa lagi dan ternyata tercancel tadi. Tadi harusnya udah keluar dong. Itu harusnya udah keluar dong. Phantom Execution-nya bener gak sih? Apa itu? Tapi Ruby Dede udah ada one shot dikeluarkan, gak boleh kabur, maunya pulang. Tapi ternyata bakal dikejar oleh gomrolan dari Brand Esports. Masuk ini dapatkan 6 poin. Lihat Heptasis di menit yang ke-6. Kaltizi kali ini benar-benar kaya raya tajir melintir di arah mid lane. Wow, 2 marksman berjalan bersamaan. Kayaknya Phantom Execution udah keluar deh tadi. Lihat gak? Ada animasinya. Terus dia kegeser. Baru keluar lagi Phantom Execution-nya. Mungkin pas baru gitu Ke-cancel. Enggak ke-cancel, masih bisa dilakukan di saat yang dikit lagi kegesernya itu selesai baru dia bisa langsung ke Phantom Execution lagi. Wah, mind blown kali ini dari Kaltizi ya. Bener kata Opung Wawa. Nggak ting-ting-ting. Gak usah, on point. Tapi on point, yang penting on point ya. Wah, Gils itu tadi langsung yang pas dia jadi telur.
Iya gitu. Dua. Baru Brian of Order-nya selesai gitu. Wah, gua nggak selamat nih. Wah, nama aku keluar di sebelah kanan atas nih. Oke, dan ya akhirnya dengan double marksman yang dilakukan oleh Burmese Gold ya, mereka jalan barengan. Oke, sekarang juga taktiknya udah mulai berpindah tempat. Iya, tapi di bagian atas kita lihat tadi ada tabrakan dan juga Phantom Execution dari Lancelot. Untungnya di masih bisa kabur loh. Itu Gagal satu untuk kali mendapatkan tusuk body. loh. Itu satu kali tusuk, belum ada tusukan tambahan tapi dilempar ke arah belakang dari seorang Kaltizi. Masih ada Aceh, Tondros ternyata udah nggak punya Phantom Execution lagi dan ternyata ada kali ini Godlike didapatkan. Dan masih ada Tondros dan ternyata nggak dikeluarkan. Lihat, damage-nya sakit banget. Itu ke Ruby Dede, bayangin ada Lusty di belakang sana, nggak boleh pulang, dikandangin dari Maybe. Lihat dari ejector dari seorang Kaltizi kali ini masih mau lebih, ditangkap Ruby Dede-nya, nggak ada follow up, memilih untuk ke arah Fall of Nature. Ruby Dede bakal ini minion, bakal dikandangin dan terjatuh semua combo coba masuk. Ruby Dede cuma bisa, aku pasrahkan diriku terhadap Tuhan udah. Iya, dan tengahnya juga tadi Lunox-nya di gap tadi Kid di gap dengan 3 pemain sekaligus. Itu kayak ngebuat Lunox yang harus dapetin item cepat meskipun dia punya emblem diskon. Sekarang nggak bisa ngapa-ngapain dulu, masih ngepick terus-terusan. Itu tadi bisa dibilang kayak ada 3 hero yang bergantian nunggu ajalah doang. Iya, aduh aku udah bisa giliran pulang. siapa yuk, giliran siapa, tapi dari atas sekarang kita lihat ada Brian of Order yang dikeluarkan begitu aja. Maybe terlalu Ditembak outside lagi. di belakang sana. Kid harus pakai Purify-nya untuk bisa mengamankan dirinya. Nah, loh. View gak ada cover dan bakal berhasil mendapatkan Kid kah? No, gak berhasil. Di sisi lain dia memilih untuk mundur, dilempar ke arah belakang oleh seorang Maybe. Dan kali ini View terlalu birahi dengan 11 assist yang didapatkan. Ternyata dia belum cukup mampu untuk menemukan seorang Kid. Iya, ini diambil lagi stacknya, ditembakin, tapi Flapsy masih cukup tebal juga. Ada Turtle yang akan diambil dan juga diamankan, tapi ternyata untuk Braysport pasti mereka nggak bakal mau memberikan ini. Sedikit lagi SP tersisa dari klon itu sendiri. Way of Dragon berhasil untuk mendapatkan. Ya ampun, apa itu barusan? Ya ampun, damage-nya terlalu besar. Bahkan di depan sana, Lusty-nya benar-benar pick-up. Lusty-nya 8 kill dapatkan, memilih fokus ke hadap Turtle yang terlebih dahulu. Kid-nya masih coba ditahan damage-nya. Kalau Lusty udah bisa nahan damage dari seorang Kid, itu tandanya Kid belum bisa numbangin Flaptizi. Ngerti ya? Betul. Gak bisa. Kalau misalnya si Lusty aja ditahan damage-nya, berarti Flaptizi gak bisa ditumbangin. Beda sama skema kita pas kita bahas sebelum draft pick. Betul. Dari ini sudah mulai ruwet sih buat Burmese. Mereka shutdown kiri kanan, mereka juga belum menemukan jawaban ya atas bagaimana cara untuk bisa menumbangkan Ribo yang dari tadi stay di bagian belakang. Bisa dengan Fedor Airstrike yang memberikan kejutan dan kejutan. Yoi, tapi untuk sekarang kita lihat Brian of Order-nya tadi ternyata ada Blazing Duel yang dikeluarkan, tapi belum cukup damage. Tertinggal Flapsy-nya, dikeroyok rame-rame. Ban dalam gua tancapin paku, gua tancapin kayu ini semua. Tapi untungnya lihat Revitalize yang membantu Flapsy keluar dengan badan yang masih tebal seperti itu. Oji udah bilang, kalau misalnya dia nggak bisa numbangin Lusty, dia nggak bisa numbangin Flaptizi. Iya. Karena tier level 1-nya itu dia nunggu Lusty dulu. Kalau Lusty-nya tumbang, oke, kemungkinan besar Flaptizi bisa tumbang. Tapi kalau dari Lusty-nya aja udah nggak bisa dibunuh, dah Apalagi Flaptizi. apalah Flaptizi. Mungkin bisa sekaratin, cuma ingat Lunox satu combo, tapi bakal coba dilempar kah? Gak, memilih ke arah Ribo ditumbangin dengan cepat oleh seorang di arah belakang. Kali ini Flaptizi-nya udah gak punya Revitalize, memilih untuk mundur. View-nya juga Ibra kasih ke arah belakang dan Lusty-nya memilih untuk menyelamatkan kawan-kawannya dengan ada satu buah pacar dari seorang Kaltizi. Sekarang Thomas dilempar dan pasti bisa kabur. Satu kali pacarnya di sini menyelamatkan seorang Kaltizi. Ya ampun, tapi sekarang kita lihat ada hujan api. Gak ada korban. Hujan api. Gak ada korban, hanya saja mereka mendapatkan keuntungan. Satu inner turret yang ada di mid lane berhasil diambil. Dan untuk purple buff-nya juga menjadi milik Burmese Gold. Wow. Momentum yang baik diamankan oleh tim Burmese Gold. Karena keadaan dia berhasil mendapatkan satu buah shutdown terhadap Kaltizi. Langsung momentum ini snowballingnya dijaga dengan baik. Burmese Gold nggak mau di snowballing balik. Dan Flaptizi fokus ke arah seorang guys. Tapi ternyata ada view di sana ditangkap. Berhasil diamankan satu buah poin tambahan dan yang bakal tumbangnya adalah S. Kaltizi darah belakang. Siapapun yang bakal dituju ternyata pacarnya miss satu hit Tondros. Menumbangkan sang kepala batu. Head to head ya. Kepala lawan kepala. Tapi ya ini kayak membuka momentum juga karena mereka punya double marksman. Masih ada D yang bisa melakukan split push cukup aman.
Iya, dari D sendiri juga masih bisa menjaga momentum. Nalo. Ketemu dengan Kalsi, kita lihat aja di bagian depan sana udah ada Lasdi juga. Terkena efek dari Jet Kundo, tapi ternyata ada Brilliant Order, udah ada Blessing Duel yang dikeluarkan, ditabraknya dengan ban dalam. Sedikit lagi SP dari Lunoknya. Lunok gak kuat, atau Force langsung nabrak, tapi malah ngantar nyawa aja ke arah Maybe-nya. Ya kali ampun. ini dibuka visionnya, tetapi Pedestrian berhasil menumbangkan seorang mungkin. Dan hujan api, bala babak hujan api berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Setidaknya walaupun KTZ-nya tumbang, tapi di sisi lain AC-nya masih selamat. Iya, AC-nya udah respawn kembali, dia bisa melakukan farmingan, dia dapat space, ya di drag ke late game, 2 marksman mungkin akan menjadi sebuah keunggulan untuk Burmese Gold. Ini semakin masuk ke late game, sebenarnya Burmese Gold mereka harusnya lebih seneng ya. Karena mereka punya double marksman, mereka punya Sunshin, mereka punya Cloud yang pastinya burst damage-nya bakal kuat. Tapi mereka terlebih dahulu harus menghalangi atau menghadang gerakan dari Baxia plus Marsha. Yang dimana 2 combo tersebut adalah combo yang cukup menyakitkan, belum lagi ada Sylvana dengan Iya, Cho. dikejar-kejar mulu. Betul. Gitu. Cuma sisi plusnya ini celengannya Kartizi tadi udah pecah. Iya. Sama si siapa tuh? Si Marshanya, si Ribo. Ya, Si Ribo udah pecah dua-duanya. Tapi kali ini lihat Pedestrian lagi ke arah Aduh, belakang, sudah tertangkap dari Ruby Dede. Gak bisa pulang, mau jadi Wild Dragon tapi hanya menyelamatkan Ruby Dede. Bahkan di sini cover yang baik diberikan oleh Burmese Gold. Burmese Gold udah dapat 1 ke arah belakang, coba ditunjuk ke arah belakang. Hillnya bersama dengan 1 di jalan dengan Blessing Duel tempo 15 miliar berhasil mendapatkan poin tambahan. Permainan yang luar biasa tertangkap dengan total 1 kali 24 jam. Momentumnya bakal coba diselamatkan dan lastinya kali ini bakal coba di-cover dengan seorang Ruby kali ini yang bukan Ribo. Ribo berhasil mengamankan perkawanannya di arah belakang sana. Bener banget, Ribo menggunakan burung yang damage-nya kayak Rambo, Pak. Ini gede banget, Pak. Pak, ampun banget tadi dengan cover yang dia ciptakan. Itu membuat tim sendiri itu merasa aman banget gitu. Mau melakukan fight di depan juga ya sok-sok aja gitu ya. Ini mulai tampak ya hawa-hawa comeback-nya dari Burmese Gold. Snowballingnya udah dipegang banget, tapi kali ini lihat Lusty di arah depan. Motor shotgun telah dibuka. Para pemain dari tim Burmese Gold sudah mulai setup di arah zone yang terhormat. Sedangkan Lusty coba untuk flame. Dapatkan seorang S. Berhasil dan bisa di-steal. Tapi ternyata di sisi lain ada Vero Estrik di arah belakang. Dan Kim berhasil dihindari oleh Orb Release. Bahkan di sisi lain, kalau di sini harus tumbang. Satu didapatkan. Ini adalah bencana untuk tim Brand Esports. Ini bencana. Mereka kehilangan 2 pemain cukup penting untuk mendefense satu buah Papa Lord yang terhormat. Yo, ini dia waktunya untuk Burmese Gold bisa memanfaatkan keadaan untuk menyamakan kedudukan. Lord berhasil mereka dapatkan, 2 orang berhasil ditumbangkan dari Brand Esports. Oke, Flaptisi mencoba untuk mendapatkan 1 buah kit. Maka coba ditangkap, tapi ternyata kitnya berhasil hilang. Langsung dengan 1 buah telur gulung di sini di mid lane. Papa Lord dan Homan sudah mulai bisa mengamuk. Ingat, Lordnya masih bisa ngangkat ketek, masih bisa mengamuk dan menuju ke arah inhibitor turret yang dipunyai oleh tim Brand Esports. Yo, kita lihat aja untuk dari blue buff-nya sendiri akan diambil oleh Cloud. Ini akan sangat menjadi sebuah advantage lagi. Kita lihat ada Lasty di bagian depan. Ditangkap AC-nya, karena follow up, berikan Flopsy. Pintar sekali 2 orang ini mencoba untuk mendapatkan seorang AC. AC-nya masih bisa bertahan, karena follow up damage. AC-nya masih telur gulung, tapi dia fokus ke arah seorang view dan itu membuat space untuk tim Brand Esports mendefense 1 buah Papa Lord yang terhormat. Walaupun mereka berhasil kehilangan 3 turret sekaligus, ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang adalah keuntungan untuk Brand Esports. Wow, late game menjadi milik dari Burmese Gold dengan beberapa momentum aja mereka bisa ngebalikin secepat ini. Buset, ini apa ya tadi? Itu Ruby Dede, Bor. Ruby Dede, Bor. Mau bikin BOD, Bor. Udah Bloodlust. Udah Antivirus, Athena dan kawan-kawan. Tapi itu double marksman sih. Double marksman yang pasti susah banget. Buat Burmese. Ya makanya aku bilang, di game kali ini yang megang adalah Burmese. Burmese udah Pak, ini dengan menit segini double marksman. Udah berat. Berat, Pak. Nah, kalau dari brandnya tadi mereka bisa main agak sedikit cepat karena mereka kan jalan slot ya kan, otomatis mereka harus ngajak main cepat. Tapi ternyata bisa dibawa gitu loh, dibawa oleh Burmese masuk ke late game memaksimalkan mungkin kayak beberapa peluang-peluang kecil. Dan ya itu membuat kayak semuanya berbalik. Burmese Gold langsung unggul golnya. Terbang men. Ini kita lihat aja bagaimana combo dari tim-tim penculik Brand Esports ya. Ada Sylvana, lalu ada Baxia juga tadi. Sementara itu udah ada hujan api pala Pak Kau yang langsung turun menuju ke Land of Down. Ada stiker yang udah dikeluarkan, dicolok, gak kena siapa-siapa. Telur duduk galau kali ini. Kita lihat telur dadar di gunung. Aduh sakit.
digulung, langsung diukir, dibor itu batunya jadi ukiran kelar-kelar ya. Iya, tapi untungnya dari tim Burmese Ghost yang seperti aku bilang ngomong awal di awal, itulah buat kenapa aku pilihan kali ini jatuh terhadap Burmese Ghost. Ya, I mean like dari brand sendiri mereka punya Lancelot, mereka pasti ngajak buat main cepat kan. Lancelotnya yes, bener bisa meledak-ledak di awal-awal, tapi sayang sekali sih kalau aku bilang tadi ada celengan yang pecah 2 biji itu loh. Itu yang ngebuat langsung kaya, langsung bisa dapetin resource yang dibutuhkan buat dapetin item. Selain itu, Brand Esports asuransinya tuh agak kurang tepat menurut aku. Dia mengasurasikan terhadap seorang Parsha. Yap. Menurut aku bakal gampang banget di pick off, bukan punya damage per second. Mungkin dia punya high ground defense yang cukup tinggi. Tapi ketika head to head team fight, dia butuh DPS, sedangkan para pemain dari tim Burmese Ghost-nya 2 bahkan sampai 3 ya. Enggak, 1, 2, 3, 4 bisa ngedive ke arah Parsha. Tadi itu ya, Flick sama Ijek buat namanya Ribo, langsung bubar tuh inhibitornya yang di atas. Ya kan? Seperti yang aku bilang, dari Ruby Dede juga bisa pakai wall charge, dari Kit juga bisa masuk, bahkan dari D-nya dengan Blazing Blade enak banget dengan stack 10-nya. Coba lihat D-nya udah nggak, speednya udah nggak tertahankan gitu. Coba, nah ngambil lagi, nahan dulu di sana. Kayaknya nggak dapet ya tadi. Tuh kan, Ya, putus hilang. stacknya. Ya. Soalnya pas minionnya ke bawah, tapi View ini mau coba dijaga. Langsung ada Unstoppable Force ke arah belakang, dibuka. Langsung ada Oli bocor kali ini. Damage-nya masih bisa ditahan oleh seorang Platisi. Latih hanya membuka vision saja di sini di arah belakang sana. Para pemain dari SD kita juga maybe sudah berada di arah rumput. Akankah dari ini dibubarkan oleh Bapak Satpol Brand Esports? Tapi kali ini lihat langsung ke arah belakang. View berhasil mendapatkan 1 buat D. Nggak mau di follow up lagi. Memilih untuk mundur. Dan bahkan Ribonya dengan Winston Thatcher hanya mendelay kematiannya saja. Kali ini udah kehilangan 1. Dibebas banget dengan Blazing Blade ke arah belakang. Kaltezinya pun gak berani ngapa-ngapain. Lihat, dia fokus di arah base saja 40. Nggak bisa lagi sepertinya karena satu pun hero dari Burmese Ghost pun udah sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan di menit-menit segini. Sekarang hanya ada 1, 2, 3 hero dari Brand Esports, bahkan satunya nggak bisa balik gitu. Nggak bisa balik, hanya ada 2 orang yang nge-defense di area base turret ya. Dilempar keluar, ditabrak, Immortal yang pecah, tapi itu hanya akan memberikan dia sedikit waktu. Apakah dia bisa pergi? Enggak, ternyata Ace benar-benar membalas semua Ini kaca. bencana. Burmese Ghost bisa mengamankan poin yang keempat di game yang keempat kali ini. Sorry, poin yang kedua di game yang keempat. Iya, poin yang kedua di game yang keempat. Luar biasa, Skor 2-sama. Luar biasa dari Burmese Ghost. Menurutku adalah itu momen game changingnya adalah mereka dapetin celengan banyak sih. Iya, Itu langsung jadi. Ribonya down, Waduh. Kamsinya down di saat bersamaan. Kita kaya. Kita kaya, kita kembalikan keadaan. Oh, ini yang tadi ganggu saya. Sedangkan dari Brand Esports-nya Gak ada gak asuransi. punya asuransi. Betul. Apa yang harus kulakukan? Lihat Ribo